Halo Sobat Finansial, kembali lagi di kanal Ale Bicara. Coba bayangkan, di tengah dunia yang makin terdigitalisasi, justru warga negara Indonesia makin irit dalam mengganti gadget mereka. Padahal, smartphone sudah jadi bagian penting hidup kita, mulai dari kerja, belajar, sampai hiburan. Tapi faktanya, menurut data terbaru dari Bank Indonesia, penjualan alat komunikasi di bulan Juni 2025 anjlok hampir 20% secara tahunan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, sektor ini ternyata sudah nyungsep selama 30 bulan berturut-turut sejak Januari 2023. Bayangkan, 30 bulan minus tanpa henti. Pertanyaannya, kenapa sih masyarakat Indonesia sekarang lebih memilih pakai HP lama sampai rusak dibanding buru-buru membeli HP baru? Nah Sobat, kalau kita bandingkan dengan kinerja retail nasional, kondisinya justru kontras banget. Di Juni 2025, indeks penjualan retail secara keseluruhan masih tumbuh positif, yaitu naik 1,3% year on year. Memang lebih rendah dibanding bulan Mei yang tumbuh 1,9%, tapi tetap saja masih ada pertumbuhan. Bahkan kalau kita lihat lebih detail, sektor makanan dan minuman naik 2,44%. Bahan bakar kendaraan bermotor melonjak 12,13%. Lalu sektor barang budaya dan rekreasi juga ikut naik 1,51%. Jadi, hampir semua sektor masih bisa bertahan dan tumbuh. Tapi ada satu sektor yang jadi anomali, yaitu sektor gadget. Sektor ini justru terpuruk dan kontraksinya paling dalam dibanding sektor yang lain. Sobat Finansial, kalau kita zoom in lebih dalam, sektor komunikasi merupakan kambing hitam utama. Di Juni 2025, penjualannya anjlok 17,86% year on year. Memang lebih baik sedikit dibanding bulan Mei yang jatuh lebih dalam lagi, yaitu minus 27,36%. Tapi tetap saja, kalau kita bandingkan dengan sektor lain, kondisi sektor ini yang paling berat. Di saat orang masih bisa belanja makanan, bahan bakar, atau bahkan hiburan, justru belanja gadget baru makin ditinggalkan. Artinya, ada perubahan perilaku yang serius di masyarakat, di mana ponsel tidak lagi jadi prioritas belanja utama. Sobat, pertanyaannya sekarang, kenapa sih masyarakat makin ogah mengganti gadget mereka? Pertama, karena daya beli yang makin seret. Apalagi untuk barang-barang non-esensial seperti gadget. Orang jadi lebih hati-hati mengeluarkan uang. Kedua, harga smartphone premium yang juga semakin mahal. Kalau dulu orang bisa mendapatkan gadget flagship dengan harga sedikit miring, sekarang generasi terbaru gadget mereka harganya bisa 2 kali lipat lebih tinggi. Dan yang ketiga, ada tren baru yang makin populer, yaitu pakai sampai rusak. Jadi, kalau dulu orang rela ganti gadget setiap 1 atau 2 tahun sekali, sekarang banyak yang lebih memilih bertahan dengan gadget lama ketika masih bisa dipakai. Perubahan perilaku ini jelas jadi salah satu alasan kenapa sektor gadget terus tertekan. Sobat Finansial, kalau kita lihat ke belakang, tren ini sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Terakhir kali penjualan gadget di Indonesia mencatat pertumbuhan positif, yaitu di bulan Desember 2022, dengan kenaikan 16%. Setelah itu, grafiknya terus memerah tanpa henti. Paling parah terjadi di bulan Desember 2023, yang anjlok sampai 38%. Dan hal ini berlanjut di bulan Januari 2024, dengan kontraksi sampai 33,3%. Dan bayangkan nih, kontraksi itu terus berlanjut bukan hanya setahun, tapi sudah sampai 30 bulan berturut-turut, sektor ini terjebak di dalam zona merah. Artinya, ada masalah struktural yang lebih dalam, bukan hanya sekadar faktor musiman. Sobat, meski trennya merah untuk jangka panjang, ada sedikit kabar baik di bulan Juni 2025. Secara bulanan,
penjualan gadget justru sempat rebound 3,5% mantuman. Padahal di bulan Mei sebelumnya, penjualan masih jatuh dalam sampai minus 8,8%. Nah, angka rebound ini tentu bikin kita bertanya-tanya, apakah ini awal dari kebangkitan industri gadget atau hanya sekedar efek karena liburan sekolah dan cuti bersama? Jadi, walaupun terlihat positif, sinyal ini masih perlu kita waspadai. Apakah benar-benar jadi titik balik atau cuma jeda singkat sebelum tren turun kembali berlanjut? Sobat Finansial, kalau kita lihat ke depan, tantangan untuk industri gadget masih cukup berat. Untuk jangka pendek, inflasi memang diprediksi turun. Indeks ekspektasi harga ada di level 134,7, lebih rendah dari sebelumnya di angka 139,6. Tapi, 6 bulan ke depan, nilai ini justru diproyeksikan akan naik lagi ke 163,4 dari level 151,3. Artinya, beban harga ke konsumen bisa semakin tinggi. Kalau tren kontraksi penjualan ini terus berlanjut, industri gadget di Indonesia bisa masuk zona bahaya. Pertanyaannya, siapa yang bisa bikin masyarakat kembali ingin untuk mengganti gadget? Apakah produsen lewat inovasi dan diskon besar-besaran? Atau justru konsumen tetap memilih hemat dan memakai gadget lama sampai benar-benar rusak? Inilah yang akan menjadi ujian besar bagi pasar gadget ke depan. Jadi sobat, fenomena irit dalam membeli gadget ini menunjukkan ada pergeseran pola konsumsi yang menarik di Indonesia. Meskipun dunia makin digital, masyarakat ternyata lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang untuk barang non-esensial seperti smartphone. Penjualan yang sudah tertekan selama 30 bulan berturut-turut adalah sebuah sinyal serius bahwa industri ini butuh strategi baru. Apakah lewat inovasi, harga yang lebih ramah di kantong, atau bahkan tren teknologi yang benar-benar fresh, semuanya ini akan sangat menentukan arah pasar gadget ke depan. Nah, kalau sobat ingin tahu lebih dalam tentang bagaimana tren konsumsi ini bisa mempengaruhi sektor lain, jangan lupa untuk selalu update informasi dari berbagai sumber. Karena semakin banyak informasi yang kita punya, semakin bijak juga keputusan finansial yang bisa kita ambil. Terakhir, kalau sobat merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya semakin banyak orang yang tercerahkan dan kita bisa belajar bareng tentang fenomena ekonomi dan finansial yang ada di sekitar kita. Sampai ketemu di video berikutnya.